Adiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustaq Jafar, teknik dan montase Tri Hastomo dan Endeng Cikeas, pengarah suara Indra Mahendra, sutradara Bahar Mari. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Awang Hermawan sebagai Widura, Dadang Rusyadi sebagai Wangsa Sepi, Combi Ramli sebagai Kriya, Sri Langulan sebagai Nyi Kriya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada seri yang lalu dikisahkan, Labora dan Isela akhirnya bergabung dengan Elang Mahandurja, Wiradimaja, dan Galuh menuju Kerajaan Pajang. Elang tampak tidak begitu suka karena Galuh, adik seperguruannya, suka kepada Labora, sedangkan dia sendiri suka dengan Galuh. Perasaan cemburu mulai merambat hatinya. Sementara Isela, adik Labora, juga menyukai Elang Mahandurja. Seringkali Isela memberikan perhatian yang lebih terhadap Elang, sedangkan Elang sendiri berusaha untuk menghindari perhatian Isela yang berlebihan. Sementara itu di tempat lain, Widura dan Agung Sedayu dan beberapa orang prajurit Pajang yang menemani mereka sudah tiba di rumah Ki Tanumatil. Mereka melihat sampah berserakan di depan halaman rumah itu. Mereka menduga rumah itu tak lagi berpenghuni. Maka dengan sikap yang hati-hati dan siaga, Widura dan Agung Sedayu serta beberapa prajurit Pajang memeriksa sekeliling rumah Ki Tanumatil. Ambil Sedayu, kau melihat tapak kaki kuda? Iya, Paman. Tapi itu tapak kaki kuda aku dan Kakang Untara. Kalian berkuda sampai ke belakang rumah? Tidak, Paman. Maksud Paman bagaimana? Tadi waktu memeriksa bagian belakang rumah, aku melihat ada tapak kaki kuda di sana. Oh, jadi maksud Paman ada orang lain yang datang ke sini setelah kami? Kau benar, Ger. Dan coba kau perhatikan tanaman yang ada di sini.
Sepertinya ada bekas terinjak-injak. Kau tentu tidak akan menginjak-injak tanaman ini, kan? Tentu saja tidak, Paman. Aku tidak mungkin menginjak-injak tanaman pemeliharaan kita Numetir. Paman, bagaimana kalau kita periksa ke depan? Ya, aku setuju. Aku akan mendorong pintunya. Pintunya tidak terkunci. Kita Numetir? Tidak ada yang menjawab panggilanku. Bagaimana kalau kita masuk saja, Paman? Iya. Tapi aku dulu yang masuk. Kau ikuti di belakang. Kita siapkan senjata untuk berjaga-jaga. Iya, Paman. Ruangannya gelap. Selintas aku melihat ruangan ini porak-poranda. Iya, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Mereka tidak ada di sini, Paman. Aku khawatir dengan Kakang Untara. Tenanglah. Ayo, kita periksa ke dalam lagi. Ada apa? Ada apa, Angger Sedayu? Bantal ini hancur, Paman. Ketika aku pergi ke Sanggal Putung, Kakang Untara dibaringkan di sini dan menggunakan bantal ini, Paman. Jangan-jangan... Tenanglah, Angger. Aku masih menyelidiki tempat ini. Angger Sedayu, cepat ke sini. Ada apa, Paman? Di lumbung ini aku menemukan darah yang sudah mengering. Maksud Paman, aku tidak mengerti. Firasatku mengatakan ini darahnya Angger Untara. Pasti kita Numetir telah menyembunyikan Angger Untara di sini, di lumbung ini. Coba aku periksa lumbungnya, Paman. Kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Kalau kita Numetir menyembunyikan Kakang Untara di sini, lantas kemana perginya dia? Apa sulit menjawab pertanyaan Sedayu? Memang banyak kemungkinan. Salah satunya adalah kemungkinan saja orang-orang Jepang itu menemukan tempat persembunyian. Kalau ini aku sampaikan pada Sedayu, dia mungkin akan khawatir. Paman, apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa, Sedayu. Aku hanya berpikir kemana kakangmu pergi. Jangan-jangan Jepang itu menemukan tempat persembunyian Kakang Untara. Sepertinya bisa membaca pikiranku. Bukan begitu, Paman? Aku harap tidak seperti itu, enggak. Kita berdoa saja supaya kakakmu selamat. Sekarang kita keluar saja. Tapi Paman, pasti Paman sudah bisa menduga kemana perginya Kakang Untara. Aku sama sekali tidak bisa menduganya. Kita harus mencari orang yang bisa kita tanyai. Angger Sedayu, ada sepasang mata yang sedang mengintai kita. Waspadalah, jangan lengah. Iya, Paman. Hei, kau yang mengendap-endap dan mengintip di sana, keluarlah. Atau kau akan mati oleh senjataku. Hei, jangan lari kau, prajurit. Hei, tangkap orang itu.
Ketika mendengar perintah Widura, kedua prajurit Pajang langsung mengejar orang itu dan berhasil menangkapnya. Orang itu tampak ketakutan ketika prajurit Pajang membawanya menghadap Widura. Ampun, saya tidak melakukan apa-apa. Saya bukan penjahat. Kalau kau bukan penjahat, kenapa kau mengintip dan lari saat aku panggil? Saya pikir kalian adalah orang-orang jahat. Lagi pula, prajurit mengejar saya. Makanya saya lari. Paman, mungkin benar orang ini bukan penjahat. Barangkali saja kita bisa mengorek keterangan dari orang ini. Kau benar, Ger. Aku akan mencoba mengorek keterangan darinya. Siapa namamu, Kisana? Nama saya Wangsa Sepi, Tuan. Sebenarnya apa yang kau takutkan? Coba kau ceritakan padaku. Iya, saya takut saja. Sebab belakangan ini banyak penjahat yang berkeliaran di sini. Oh, begitu. Kau tahu tentang rumah ini? Kemana penghuninya? Ampun, Tuan. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang rumah ini. Apalagi penghuninya. Sepertinya orang ini menyembunyikan sesuatu. Aku harus korek keterangan darinya. Kalau kau tidak tahu tentang rumah atau pemiliknya, tentu kau tahu apa yang terjadi di sini, di rumah ini. Sungguh, Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Saya sungguh tidak tahu, Tuan. Tolong lepaskan saya. Ampun, Tuan. Diam! Aku mulai jengkel dengan sikapmu. Jangan merengek seperti ini. Jawab saja pertanyaanku. Rumahmu di mana? Di sana, Tuan. Oh, di sana. Letaknya tidak jauh dari sini, ya kan? Betul, Tuan. Kalau rumahmu seperti yang kau tunjuk itu, mustahil kau tidak tahu atau tidak mendengar apa-apa di rumah ini. Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa. Kau tidak jujur, Wangsa. Atau kau ingin aku bersikap kasar padamu? Oh, tentu saja tidak, Tuan. Baiklah. Kau kenal siapa yang tinggal di rumah ini? Iya, Tuan. Saya kenal. Yang tinggal di rumah ini, Kitanu Metir. Bagus. Kemana orang itu sekarang? Ampun, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Bangunlah. Kau tidak perlu berlutut seperti itu padaku. Wangsa, bantulah aku. Aku melihat ketidakwajaran di desa ini. Aku melihat tanda-tanda yang tidak menyenangkan di sini. Tapi anehnya, kau bilang tidak tahu apa-apa. Aneh, kan? Jika kau sebagai warga di desa ini tidak tahu apa-apa, kami bukan penjahat seperti yang kau duga. Maaf, kalau boleh saya tahu, siapakah tuan-tuan ini sebenarnya? Kami Laskar Pajang. Oh, Gusti, syukurlah. Aku kira tuan-tuan orangnya alap-alap itu. Apa? Jadi alap-alap Jalatundu datang kemari? Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak mengerti, Tuan. Tapi menurut Kriya, orang-orang itu memaksa Kitanu Metir untuk menunjukkan di mana orang yang terluka itu disembunyikan. Kriya? Siapa Kriya itu? Di mana rumahnya? Ya, antarkan kami ke sana. Jangan saya, Tuan. Saya tidak mau terlibat. Sekarang kau tinggal pilih. Mati sekarang denganku, atau mati besok dengan orangnya alap-alap Jalatundu. Kalau sekarang, kau tidak bisa menghindar dariku. Tapi kalau besok, kau masih bisa kabur. Nah, tinggal pilih. Baiklah, saya akan antarkan tuan-tuan ke sana. Tidak ada pilihan bagi Wangsa Sepi, kecuali mengantarkan rombongan Widura ke rumah Kriya. Setibanya di sana, Wangsa Sepi langsung menemui Kriya yang tengah berbaring sakit didampingi istrinya.
Melihat kemunculan Wangsa Sepi dengan orang-orang yang tak dikenalnya, dia menaruh curiga. Wajahnya kelihatan cemas. Begitu juga dengan Nikria, istrinya. Kakang Wangsa Sepi, siapa mereka? Mereka... Kami dari Laskar Pajang. Oh, Laskar Pajang. Silakan tuan-tuan duduk. Maaf, keadaan rumah kami seperti ini. Terima kasih, Nyai. Kami datang ke desa ini dengan maksud untuk mencari Kitanu Metir. Dan juga Kakang Untara, orang yang terluka itu, Nyi. Betul. Kami melihat ada bercak darah yang sudah mengering di sekitar lumbung rumah Kitanu Metir. Saya dengar dari Wangsa Sepi. Kau tahu kejadian itu? Iya, saya memang mengetahui kejadian itu, tapi tidak semuanya. Ada beberapa kejadian yang saya tidak melihatnya. Bagaimana kau bisa mengetahui kejadian itu? Pada waktu itu, kebetulan saya sedang lewat rumah Kitanu Metir. Tiba-tiba, saya mendengar suara ribut-ribut di dalam. Saya tertarik untuk mengetahuinya. Lalu, saya mengintipnya. Teruskan ceritamu, Kriya. Teruskan. Aku melihat alap-alap Jalatundo menusuk-nusuk bantal hingga isinya terburai. Mungkin dia menyangka itu adalah tamu Kitanu Metir. Jadi Kakang Untara tidak di sana? Tentu saja tidak, Nger. Tapi tiba-tiba Plasa Ireng melihat bercak darah menuju lumbung padi. Lalu dia bergegas ke sana. Dan Angger Untara tertangkap? Tunggu dulu, Tuan. Dengar dulu cerita saya. Baiklah, silakan lanjutkan. Mungkin orang yang di dalam lumbung padi sudah mengetahui tempat persembunyiannya diketahui. Maka orang itu keluar dari tempat persembunyiannya dan melompat keluar rumah. Dan Plasa Ireng langsung mengejarnya. Saya mendengar teriakan Kitanu Metir yang menyuruh orang itu untuk menyelamatkan diri. Jadi Kakang Untara berhasil lolos? Saya tidak tahu kejadian itu selanjutnya. Apakah orang itu tertangkap atau tidak? Lalu bagaimana dengan Kitanu Metir? Sementara teman-teman alap-alap Jalatundo yang lain yang tidak mengejar orang itu memukuli Kitanu Metir hingga terjatuh. Lalu kau sendiri jadi babak belur begini kenapa? Saya tertangkap basah oleh mereka, Tuan. Saya diseret dan dipukuli habis-habisan. Benar, Tuan. Mereka memukuli suami saya hingga babak belur seperti ini. Mereka benar-benar biadab dan kejam. Mereka hanya berani kepada orang-orang yang lemah. Lalu kau tahu di mana Kitanu Metir sekarang? Sungguh saya tidak tahu, Ger. Saya keburu pingsan. Aku yakin Kakang Untara pasti masih selamat. Tapi kalau dia masih selamat, di mana dia sekarang berada? Atau jangan-jangan Plasa Ireng berhasil menangkapnya? Ya, mungkin saja. Apalagi dalam terluka seperti itu. Kakang Untara pasti tidak bisa jauh-jauh dari. Aku yakin Angger Untara pasti bisa meloloskan diri dari kejaran Plasa Ireng. Aku tahu betul Untara sangat cerdik. Tapi di mana Kitanu Metir? Apakah mereka berhasil membunuhnya atau menculiknya? Tapi untuk apa menculik Kitanu Metir? Laki-laki itu tidak menguntungkan buat mereka. Tapi lain halnya jika mereka berhasil menangkap Untara. Tentu sangat berharga buat mereka. Karena bagaimanapun juga Untara adalah salah seorang senopati Pajang yang cukup disegani. Kriya, kau terluka cukup parah. Kau
Kau pernah diobati? Iya, pernah. Siapa yang mengobatimu? Saya diobati oleh seseorang yang mengaku teman Kitanu Metir, Tuan. Dia mengobati luka saya dan juga memberikan obat. Siapa orang itu? Kau mengenalnya? Saya tidak tahu, Tuan. Dia juga kelihatan bingung ketika saya menanyakan namanya. Dia hanya menunjukkan kain yang dipakainya. Kain geringsing. Kain geringsing? Kau mengenalnya, Angger Sedayu? Tidak, Paman. Pak Kria, apakah orang yang menggunakan kain geringsing itu wajahnya ditutup dengan topeng? Saya kira itu bukan topeng, Ger. Tapi wajahnya kelihatan aneh. Wajahnya keriput. Tapi itu mungkin saja topeng. Tapi wajahnya cukup menyeramkan. Kalau bertemu malam hari, pasti saya ketakutan. Lalu apa yang dia lakukan setelah memberi obat? Setelah memberi obat, dia langsung pergi. Dia takut orang yang mencari Kitanu Metir dan mencari orang yang terluka itu datang lagi dan menangkapnya juga. Aku menduga Kitanu Metir ditangkap karena dianggap telah menyembunyikan buruan mereka. Dan Angger Untara, entahlah dia berada di mana. Kakang Untara. Wajah Sedayu mendadak berubah tegang. Pikirannya langsung tertuju pada kakaknya. Pikiran buruk tentang kakaknya pun melintas dalam pikirannya. Widura menangkap kecemasan yang menyelimuti wajah Agung Sedayu. Dia mencoba membujuknya. Nah, bagaimanakah nasib Untara? Apakah dia ditangkap atau dibunuh oleh orang-orang Cipang? Dan bagaimanakah dengan pengembaraan Elang, Wira, Galuh, Labora, dan Isela yang menuju Pajang? Berhasilkah mereka tiba di sana? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.